Kabupaten Tasikmalaya merupakan wilayah penting di Priangan. Tasikmalaya selalu menjadi ajang rebutan pengaruh di antara tiga kekuatan besar yang bercokol di Pulau Jawa pada abad ke-17, yakni Kesultanan Mataram, Banten, dan VOC. Sejak abad ke-16, menyusul melemahnya kerajaan Pakuan Pajajaran, penduduk Tasikmalaya mulai memeluk ajaran Islam. Hingga kini, Kabupaten Tasikmalaya dikenal sebagai pusat keislaman di Jawa Barat karena memiliki lebih daripada 1.300 pesantren yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Tasikmalaya memiliki tanah subur karena menjadi tempat bersemayamnya Gunung Galunggung. Galunggung salah satu gunung api teraktif di Jawa Barat, meletus pertama kali pada 1822 dan terakhir pada 1982. Sejak meletus pada 1982, Galunggung menyediakan pasir melimpah yang dianggap berkualitas tinggi untuk konstruksi bangunan dan jalan raya. Galunggung kini juga menjadi objek wisata alam yang sayangnya belum digarap maksimal. Konon nama Tasikmalaya juga berawal dari letusan Galunggung. Arti nama ini adalah Tasik atau kesik, pasir, dan Malaya atau ngalayah, bertebaran. Pada hari ini, Senin 28 Maret 2022, Halopuan menggelar kegiatan gerakan melawan stunting di Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, yang merupakan ibu kota Kabupaten Tasikmalaya. Di Kabupaten Tasikmalaya, Halopuan bergotong royong dengan kader-kader DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya dan anggota DPR RI Dapil Tasikmalaya Garut, Doni Mariadi Ukon, serta kader-kader Posyandu setempat. Menurut data Bulan Penimbangan Balita pada 2020, angka real balita stunting di Kabupaten Tasikmalaya naik dari 5.373 balita pada 2019 menjadi 7.731 balita pada 2020. Dari data tersebut, ada 5 desa dengan angka kejadian stunting tertinggi, yakni salah satunya Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna sebesar 47,8%. Oleh karena itulah, pada hari ini Halopuan bersama PDI Perjuangan memusatkan gerakan melawan stunting di Desa Sukamulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk sekalian. Merdeka! Saya Ayub Saribudin, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di Kabupaten Tasikmalaya telah diselenggarakan kegiatan Halopuan dengan tema Ibu Melawan Stunting, dan tentu saja kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan mudah-mudahan melalui pencerahan-pencerahan yang disampaikan oleh kawan-kawan Halopuan ini bisa memberikan satu pengetahuan bagaimana pengentasan stunting yang pada hari ini kebetulan diselenggarakan di Desa Sukamulya, salah satu desa yang dari skala desa penyandang stunting tertinggi di Kabupaten Tasikmalaya. Dan sekali lagi, saya sangat berterima kasih atas kehadiran Halopuan di Kabupaten Tasikmalaya. Wabil khusus juga kami sampaikan terima kasih kepada Mbak Puan yang sudah bisa menginisiasi kegiatan ini. Saya yakin bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat, sangat berguna bagi warga masyarakat, terutama yang di Kabupaten Tasikmalaya, sehingga mereka mendapatkan pemahaman dalam rangka pengentasan stunting ini. Ternyata
tidak terlalu rumit, dan salah satu solusinya bahwa pohon kelor itu ternyata bisa dijadikan obat atau salah satu formula bagi pencegahan stunting. Halo Puan, bergerak bersama warga, merdeka! Gerakan melawan stunting merupakan inisiasi Ketua DPR RI Puan Maharani. Ibu Puan menyadari untuk menurunkan angka stunting di Indonesia dari 27,7% menjadi 14% pada 2024 tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah. Upaya itu harus disertai kesadaran warga, terutama keluarga-keluarga, tentang bahaya stunting dan pentingnya asupan gizi seimbang bagi anak-anak dalam 1000 hari pertama kehidupan. Selain penyuluhan, Halo Puan berbagi gagasan memanfaatkan bubuk daun kelor sebagai makanan tambahan super dalam melawan stunting. Daun kelor telah teruji manfaatnya di banyak negara dalam mengatasi malnutrisi dan gizi buruk. Di akhir kegiatan ini, Halo Puan dan PDI Perjuangan membagikan paket makanan tambahan, termasuk di dalamnya 400 gram bubuk daun kelor kepada 200 warga sasaran. Yang alhamdulillah dalam kesempatan hari ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama bagi tim dari Halo Puan yang ketika tadi saya berbincang di depan, Pak, ada berapa titik Jawa Barat yang sudah terselenggara? Itu sudah ada hampir 27 kalau nggak salah. Hari ini di Sukamulya, setelah ini lanjut ke Ciamis. Sungguh luar biasa, perjuangan yang sangat hebat. Karena penanganan stunting, kebetulan Sukamulya masuk lokus stunting, di mana stunting ini perlu kita pahami bersama bahwa stunting sebagai persoalan yang ada di lingkungan masyarakat terkait dengan persoalan gizi yang menyebabkan pertumbuhan balita kita atau generasi kita kurang dari yang diharapkan. Halo Puan merupakan lembaga sosial dari Ibu Puan Maharani yang salah satu program utamanya adalah dengan gagasan melawan stunting dengan mengolah daun kelor menjadi asupan super. Sebagaimana yang tadi kita sudah dengarkan ya ibu-ibu semuanya, ada penyuluhan tentang stunting, ibu-ibu mendapat informasi apa sih stunting itu, tapi ibu juga diberikan informasi bagaimana menanganinya. Kenapa sih stunting ini sangat penting? Karena memang stunting kalau tidak kita cegah dari sekarang, masa depan anak-anak kita ini nanti kedepannya mereka akan menjadi generasi yang lambat dan tidak bisa bersaing. Saya sepakat dengan jargon yang disampaikan oleh Bu Wobu. Kalau kita teriakan Halo Puan, mari bergerak bersama warga. Karena saya kira bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Tinggal bagaimana mereka mengedukasi kepada masyarakat. Kemudian saya kira potensi pohon kelor yang Pak Hakim pernah menjelaskan, ya ternyata tidak sulit menanamnya. Orang Sukamulya bilangnya pohon bangor atau badur, tinggal ditancapkan bisa tumbuh. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, pengentasan stunting itu ada solusi yang saya kira satu kemudahan ya, dan tidak berbiaya besar kalau memang kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di daerah. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Halo Puan yang telah hadir di Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mensosialisasikan melawan stunting. Pada ibu-ibu tadi sudah mendapatkan ilmu berkaitan dengan pengelolaan daun kelor.
itu pohon familiar di lingkungan kita. Tapi kita sepertinya abai, tidak tahu manfaat dari daun kelor ini. Setelah tadi dari pakarnya, Profesor Daun Kelor sudah menyampaikan, semoga mulai hari ini ke depan di lingkungan ibu-ibu semua dapat menanam daun kelor. Halo Puan, bergerak bersama warga. Edukasi kepada masyarakat ini menjadi bagian yang paling penting ya, karena ini sosialisasi ini harus menjadi bagian fondasi dasar mengapa dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah ini dengan pemahaman stunting yang dilakukan oleh kita kepada masyarakat, diharapkan masyarakat bisa mengerti dan apa dampak dari stunting itu. Kemudian apa langkah-langkah yang dikerjakan oleh mereka. Sehingga secara dini barangkali stunting ini bisa dicegah melalui upaya-upaya yang dilakukan. Halo Puan, bergerak bersama warga. Merdeka. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Puan Maharani dengan gerakan Halo Puan melawan stunting. Ini menjadi sebuah agenda yang sangat luar biasa, menjadi sebuah gerakan yang sangat luar biasa karena Halo Puan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melawan dan menuntaskan persoalan stunting, di mana stunting yang seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa gizi buruk atau gagal tumbuh bagi balita itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita sikapi berkaitan dengan kemajuan bangsa Indonesia. Halo Puan, bergerak bersama warga, merdeka. Kami menjadi mengetahui tentang apa itu stunting, bagaimana melawan stunting. Selain itu juga kita tahu apa itu manfaat dari daun kelor. Terima kasih kepada Ibu Puan Maharani dengan diadakannya program gerakan melawan stunting. Semoga ini menjadi manfaat bagi ibu-ibu semua yang ada di Desa Sukamulya. Halo Puan, bergerak bersama warga, merdeka. Dengan adanya acara Halo Puan, saya sebagai kader dari Desa Sukamulya sangat mendukung sekali, sangat terinspirasi karena banyak ilmu yang kita dapati terutama kader Desa Sukamulya. Dan banyak ilmu-ilmu yang kita dapati, kita bisa menyampaikannya terutama kepada balita stunting. Ya. Kebetulan di Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya ini menjadi lokus stunting. Jadi untuk pemahaman ini, terutama dengan daun kelornya, kita bisa memotivasi dan bisa memberikan PMT dengan campuran dengan daun kelor ini. Jadi PMT-nya bisa divariasi dengan daun kelor. Itu sangat bersyukur sekali dan sangat terinspirasi sekali. Sangat bermanfaat buat kita kader untuk menyampaikannya kepada masyarakat khususnya Desa Sukamulya. Halo Puan, bergerak bersama warga, merdeka. Halo Puan, Bergerak bersama